kita semuanya sedang berduka karena kematian salah seorang muslim yang kemarin pada hari Rabu kemudian ditembak oleh Densus 88. Dan ini menjadi salah satu catatan juga untuk kita karena banyak sekali kasus-kasus sebelumnya termasuk 6 laskar FPI juga ditembak mati oleh Densus 88. Makanya sebenarnya sangat disayangkan hal ini terjadi karena tindakan Densus 88 ini sebenarnya akan merusak citra institusi Polri secara umum atau secara keseluruhan, padahal tindakan itu hanya dilakukan oleh Densus 88 dalam kasus Dr. Sunardi ini ya. Kalau kita lihat ya untuk khusus kasus Densus 88 ini bukan tinta setitik ya, tapi nyaris semua proses penangkapan dilakukan oleh Densus 88 itu terlepas ada yang sampai ditembak mati ataupun tidak, itu rata-rata memang melanggar prosedur dalam proses penangkapan gitu. Nah ini kan tidak sesuai dengan bunyi penetapan itu sendiri, dan disebut di sini penetapan Ketua Pengadilan Jakarta Pusat nomor XXX tentang penetapan perpanjangan. Nah tidak ada kata-kata tentang penetapan perpanjangan. Nah oleh karena itu ketika hal ini tidak terdapat dalam penetapan, maka saya katakan ini adalah rekayasa. Jaksa melakukan rekayasa, jelas saya katakan ini. Jaksa melakukan rekayasa, yang tidak ada dibikin ada. Terduga teroris Dr. Sunardi tewas ditembak Densus 88, Dr. Eva. Demi Allah kami menuntut keadilan. Terduga teroris Dr. Sunardi ditembak mati oleh Detasemen Khusus atau Densus 88 di Sukoharjo, Jawa Tengah pada Kamis malam 10 Maret 2022 kemarin. Dr. Sunardi tewas ditembak lantaran diduga melakukan perlawanan saat hendak ditangkap oleh Densus 88. Ia disebut mencoba melarikan diri saat hendak diringkus oleh Densus 88 lantaran dugaan terlibat terorisme. Terkait tewasnya Dr. Sunardi yang menjadi terduga teroris ini, Dr. Eva Sri Diana Caniago turut memberikan komentar. Dr. Eva menuntut keadilan untuk rekan sesama dokternya itu yang tewas ditembak Densus 88. Demi Allah kami menuntut keadilan untuk Dr. Sunardi, ujar Dr. Eva dikutip pikiranrakyatdepok.com dari cuitan di akun Twitter pribadinya @sridiana_3va. Dalam cuitannya, Dr. Eva pun menyebutkan bahwa ia dan rekan sesama dokter bertugas menyelamatkan manusia dengan jiwa dan raganya. Menurutnya, seorang dokter tidak akan mengkhianati bangsa dan negaranya sendiri. Kami menyelamatkan manusia dengan jiwa raga. Kami tidak akan berkhianat demi bangsa dan negara, katanya. Ia pun nampak kecewa dan geram dengan kematian Dr. Sunardi ini. Pasalnya, kejadian tersebut seolah memperlihatkan bahwa seseorang bisa dengan mudah diputuskan bersalah dan bahkan diselesaikan dengan dihilangkan nyawanya di jalan. Lebih lanjut, Dr. Eva pun mempertanyakan fungsi adanya hukum dan perangkatnya di Indonesia. Jika siapa yang bersalah dengan mudah diputuskan dan diselesaikan dengan kematian di jalan, untuk apa ada hukum dan perangkatnya? Pray for Dr. Sunardi, tutur sang dokter. Cuitan Dr. Eva tangkapan layar Twitter. Untuk diketahui, Dr. Sunardi kabarnya sempat menabrakkan mobilnya ke mobil milik petugas hingga mengalami kerusakan di bagian depan. Setelah itu, salah seorang petugas naik ke bak belakang mobil yang dikendarai oleh Dr. Sunardi. Namun target penangkapan Dr. Sunardi tak menghentikan mobilnya dan terus melaju kencang sehingga menabrak kendaraan yang melintas. Hal inilah yang lantas membuat petugas memutuskan untuk mengambil tindakan dengan menembak target di bagian punggung atas dan pinggul kanan bawah. Sempat dibawa ke rumah sakit, Dr. Sunardi dinyatakan meninggal dunia. Dr. Sunardi sendiri dicurigai sebagai petinggi kelompok Hilal Ahmar Society Indonesia, HASI, dan Jemaah Islamiyah JI. Jenazah terduga teroris yang ditembak Densus 88 anti teror Mabes Polri di Sukoharjo, Sunardi, dimakamkan di tempat pemakaman Muslim Polokarto, Kabupaten Sukoharjo pada Kamis 10 Maret malam. Hal itu diungkapkan juru bicara keluarga Erdron Sudarsono saat dikonfirmasi. Dimakamkan malam ini di pemakaman Muslim Polokarto, berangkat dari rumah duka habis sholat Isya. Terang dia. Jenazah Sunardi, kata Endro, diberangkatkan dari RS Bayangkara Semarang sekitar pukul 15.00 WIB dengan mobil ambulans dan tiba di rumah duka sekitar pukul 16.43 WIB. Keluarga tidak meyakini beliau Sunardi terlibat kasus terorisme. Kata pria yang juga sekretaris The Islamic Study and Action Center, pihaknya menyayangkan sikap penegak hukum yang menembak mati Sunardi dalam penangkapan tersebut. Menurut Endro, semestinya petugas melakukan upaya yang hanya menumpukan terduga. Sudah diakui kepolisian ada luka tembak 2 kali di 2 tempat, jelasnya. Namun Endro mengaku saat ini belum berbicara soal proses hukum dengan keluarga Sunardi. Tidak etis kalau saat ini langsung berbicara hukum, tegasnya.
Sebelumnya, dokter terduga teroris bernama Sunardi ditangkap Densus 88 anti teror di Sukoharjo pada Rabu 9 Maret malam. Sunardi tewas dalam penangkapan itu. Usai petugas melakukan tindakan tegas dan terukur, Dr. Sunardi alias SU terduga teroris ditembak mati oleh tim Densus 88 anti teror di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. SU yang juga berprofesi sebagai dokter dikenal sebagai pribadi yang tertutup dan jarang bergaul dengan warga. Tewasnya Dr. Sunardi mengundang reaksi dari warganet, khususnya pengguna media sosial Twitter. Warganet mengomentari tindakan yang dilakukan Densus 88 karena pasalnya Dr. Sunardi baru dinyatakan sebagai terduga teroris, namun sudah ditembak mati. Warganet pun mengatakan jika seandainya koruptor yang ditembak mati yang sudah jelas mengambil uang rakyat, kenapa gak nembak koruptor aja sus yang udah jelas maling? Tulis warganet dikutip dari media sosial Twitter Jumat 11 Maret 2022. Sebelumnya, kasus penembakan terhadap Dr. Sunardi dibenarkan oleh Kepala Bagian Bantuan Operasi Kabag Banops Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Aswin Siregar membenarkan bahwa tersangka itu bernama Dr. Sunardi. Ya benar Dr. Sunardi, penjelasannya nanti akan disampaikan Div Humas ya, kata Aswin, dikutip dari laman CNN Indonesia. Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, mengatakan jika Sunardi merupakan petinggi jaringan Islamiyah JI. Diketahui Hilal Amar Society sebelumnya telah dimasukkan ke dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris di Indonesia. Terkait laporan ini, dokumennya bisa diakses di situs Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Polisi juga mengatakan jika Dr. Sunardi bertindak sebagai deputi dakwah dalam jaringan teroris ini. Yang bersangkutan sebagai penasihat Amir JI dan juga penanggung jawab Hilal Ahmad Society. Katanya lagi, diketahui SU yang hendak ditangkap Densus 88 di wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, dia merupakan warga Satemwat yang diduga terafiliasi dengan jaringan teroris. Dalam proses penangkapan, polisi menyebutkan bahwa SU melakukan perlawanan saat hendak diamankan sehingga harus dilakukan penembakan.